artis yang namanya Nikita Mirzani itu cuma bisa ngejelek-jelekin orang miskin aja. Padahal dia sendiri itu sampah. Hola netizen yang tercinta. Baru-baru ini Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Mulai dari tawaran job hingga muncul di berbagai TV pun membuat Peggy Setiawan mulai dikenal publik. Dalam video yang beredar, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen yang berbakti dibuat terkejut. Rupanya bukan tanpa sebab Peggy melakukan perawatan wajah. Sebelumnya, Peggy Setiawan jadi sorotan setelah mendadak disenggol Nikita Mirzani di media sosial. Namun, entah kenapa tiba-tiba Nikita Mirzani justru menyindir dan menghina Peggy saat live. Nikita Mirzani menyebut Peggy berwajah jelek. Setelah disebut jelek oleh Nikita Mirzani, Peggy tidak terlihat membalasnya. Bahkan Nikita Mirzani juga menyindir Peggy sebagai sosok yang tidak punya adab. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Halo Peggy Setiawan, kuli bangunan yang tidak punya adab dan star syndrome. Ya lucunya orang yang berbicara seperti tadi adalah orang yang kita tahu jejak digitalnya seperti apa, apakah ada adab dan etikanya seperti apa. Itu kesannya seperti mengkritik baju orang lain karena sobek, tapi dia lupa bahwa dia sobeknya lebih besar. Karena menurut saya, Peggy ini justru lebih hati-hati, dia tidak star syndrome, dia tidak lupa diri, tapi dia hanya sedang menyesuaikan diri. Nikita Mirzani ini mempermalukan dirinya sendiri. Kalau mau tahu bos, saya mau bilang ini, kalau Peggy Setiawan, Bu Widya itu bukan levelmu, bukan kelasmu untuk menyerang mereka atau melawan mereka. Percuma energimu, tidak ada satupun yang simpatik kepadamu. Tapi kalau Peggy Setiawan dan Bu Widya luar biasa simpatinya kepada mereka berdua. Peggy Setiawan ini para pengacaranya aja hebat loh, dengan sukarela. Saya yakin tanpa bayaran kok, bekerja keras dalam pembebasan Peggy. Juga dukungan netizen yang luar biasa ini tanpa bela-bela apa-apa kayak gitu loh. Ya seyogianya Anda berkaca diri aja, oke? Pantas enggak dan layak enggak Anda menghujat orang-orang seperti Peggy dan Bu Widya? Oke bosku. Bagi saya, artis yang namanya Nikita Mirzani itu kalau menurut saya ya, bagi orang kecil, dia itu sampah, menghancurkan negara Indonesia ya, terutama dalam film-film bokep ya, yang tidak ada manfaatnya buat negara kita ya, cuma bisa ngejelek-jelekin orang miskin aja. Padahal dia sendiri itu sampah, nggak bermanfaat ya, lebih muliaan anjing daripada dia. Kalian sadar nggak ada yang kembali ke setelan awal, yang sekarang lagi koar-koar ribut mengenai Peggy, ya kan? Keluar dia guys, sampai menghina-hina profesi tukang bangunan, si orang miskin, orang apalah, nggak pantas jadi artis. Pokoknya dia menghina sehina-hinanya. Aku nggak tahu nih masalah dia ini sama Peggy apa gitu ya. Kok tiba-tiba dia sampai seperti itu bencinya sama laki-laki ini. Padahal sebelum-sebelumnya waktu dia jalan sama Pak Ajudan itu, dia tuh berubah kayak bunglon gitu loh. Lagi dekat pohon warnanya hijau, lagi dekat laut warnanya biru, lagi dekat tai warnanya kuning gitu kan. Nah sekarang putus dari Pak Ajudan itu, dia kembali dah tuh koar-koar ya kan. Kemarin-kemarin kalian aja tuh yang percaya dia itu berubah, kalian puji-puji jadi wanita yang lebih cantik. Ya iyalah, orang kerjaannya salon melulu apa nggak makin cantik. Tapi kalian lihat, di luar ini bisa kita permak sana sini ya, tapi di dalam ini kalau memang karakternya begitu nggak akan bisa dirubah. Percayalah, makanya dia itu sekarang kembali ke setelan awal gitu. Sekarang kalian tahu dia menjanjikan 500 juta untuk yang bisa memberitahukan persembunyian seseorang. 500 juta ya kan. Nah, kalian percaya juga 500 juta bakal dia kasih. Kemarin 100 juta aja sama Bunda Korla ditagih habis sama dia kan. Apa kabar tuh 100 juta? Kok emang gak percaya sama dia? Sumpah.
Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu dan bahkan ini rame ya, perkara si Nikita Mirzani yang body shaming udah ya, maksudnya udah menghina fisik lah ya ke pengacaranya Peggy, yaitu Pak Tony. Kepada Mbak Nikita Mirzani yang terhormat, saya kemarin tuh udah suka bener loh sama Nikita ini ya, karena banyak ngebantu orang-orang, termasuk istri polisi, ibu siapa itu ya, sering buat konten atau duet live sama dia ya. Cuman sangat disayangkan ya, ketika Mbak Nikita Mirzani saat ini, yang dimana kemarin-kemarin udah banyak dikagumi oleh orang-orang karena sikap kalemnya, lemah lembutnya ya, bahkan Lucinta Luna aja membela ya Nikita Mirzani ketika Nikita Mirzani ini oleh seorang psikiater ya, psikolog lah, bukan ya psikolog, oleh psikolog siapa itu yang viral waktu itu yang suka mengkritisi orang-orang itu ya, dihina gitu kan. Dia sudah Lucinta Luna itu membela Nikita Mirzani karena dia udah lemah lembut, kalem. Akan tetapi ya, semacam sekarang itu semacam kayak kesetelan pabrik gitu loh. Mohon maaf Mbak, bukan mau menertawakan ya, semacam kembali ke setelan pabrik. Yang awalnya memang saya tahu Nikita Mirzani ini ya, saya tahu dulu kasusnya ketika berpacaran dia sama siapa itu ya, yang kamu kok seperti hantu terus menghantui aku, yang gitu tuh loh ya. Nah, waktu pacaran sama dia kan bentrok tuh ya, kisru ya, sampai luka-luka gitu kan. Nah, dari situ kan dia akhirnya up gitu kan, banyak yang kenal dia. Cuman sangat disayangkan terkenalnya Mbak Nikita Mirzani ini emang kontroversi ya, suka ikut campur urusan orang lain, terus juga suka mengkritisinya kalau baik, oke, fine gitu loh, sebagai public figure ya kan, sebagai public figure kalau kritisinya baik, bisa memberi arahan yang baik, good ya. Akan tetapi kritisinya itu seakan-akan keseringan menjatuhkan. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Sedangkan public figure ya, di mana-mana, apalagi kan punya pengikut ya, followers lah ya, otomatis yang dilihat oleh pengikutnya, bagi yang bisa mencerna ya, dia akan memilah-milih ya, memilah-memilih, yang baik diambil, yang jelek dibuang dari Mbak Nikita Mirzani sifatnya ya. Tapi jika orang itu udah mabok kepayang, followersnya ya, udah nggak bisa membedakan mana yang baik yang buruk, udah ditelan mentah-mentah. Ayolah Mbak Nikita Mirzani ya, kemarin saya salut banget sama Bu Rosida apa ya itu ya, aku lupa, pokoknya istri polisi itulah ya, dari NTT itu. Saya udah salut, kagum, wah Mbak Nikita udah berubah banget. Akan tetapi sangat disayangkan saat ini ya, apalagi udah body shaming. Ingat Mbak Nikita itu dulu sebelum operasi sana sini banyak kekurangannya loh. Saya tahu Mbak Nikita itu dari dulu loh, banyak kekurangannya. Kalau sekarang terlihat cantik, menarik, itu semuanya karena kan hasil dokter ya kan, hasil dokter, mohon maaf ya. Dan itu kan memang udah jadi konsumsi publik, kayak Mbak Nikita operasi hidung, filler bibir, kayak gitu kan ya. Pak Tony jika mau melakukan itu, insya Allah bisa, saya yakin bisa. Akan tetapi mungkin di pikirannya orang-orang yang tidak melakukan operasi seperti Mbak Nikita Mirzani akhirnya terlihat cantik, mereka lebih mensyukuri apa yang Allah berikan ya, sehingga mereka tidak melakukan itu semua ya kan. Mudah-mudahan Mbak Nikita Mirzani dengan kecantikan yang dipunya untuk saat ini tidak gampang menghina orang lain, apalagi fisik, oke? Nah, guys, saya sekarang mau sedikit mengomentari masalah Peggy. Selamat ya atas bebasnya kamu dengan tuduhan-tuduhan yang katanya tidak benar dan dibebaskan sekarang. Oke, saya hanya sedikit saja mengomentari. Bagaimanapun juga kamu sekarang ini kan sudah dikenal sama publik, dan sekarang ini hari-hari keberuntungan kamu gitu loh. Jadi dengan berbagai macam orang ingin mendekati kamu, bagaimana orang itu ingin mengambil simpati kamu, atau kamu mendapat perhatian dari orang lain yang begitu banyak dan begitu besar, sampai akhirnya kamu
terus dipublish di media dan sebagainya. Saran saya, jaga sikap, jaga perilaku, jaga attitude, jangan sampai menyakiti hati orang, apapun itu gitu ya. Karena ucapan kadang-kadang bisa menyakiti orang lain yang mungkin saja pernah membela kamu, pernah memberikan perhatian buat kamu dan sebagainya. Sedikit bicara itu akan lebih baik buat kamu. Jadi karena mohon maaf, barangkali latar belakang pendidikan kamu tidak terlalu tinggi. Jangankan orang yang tidak sekolah tinggi, orang yang sekolah tinggi saja kalau dengan kondisi seperti kamu nih gitu ya, yang terus dipublish, yang diperhatikan orang, kadang-kadang ego kita itu naik gitu. Jadi hati-hati untuk jangan sampai orang lain itu justru berbalik 180 derajat jadi menghujat kamu lagi gitu loh. Paham kan maksudnya? Saya pelan-pelan nih ngomongnya nih. Karena apa? Karena nanti banyak orang yang pro kontra. Karena yang saya lihat, jangan sampai dia itu menjadi star syndrome gitu loh. Merasa bahwa diri dia jadi bintang dadakan gitu ya, yang akhirnya dia tidak mengukur diri secara emosional gitu loh. Hati-hati nih gitu, karena ini akan berdampak negatif buat kamu nantinya gitu. Jadi tetap ya, harus kamu down to earth. Harus ingat kepada Allah dan fokus kepada tujuan kamu, bagaimana kamu bisa menyayangi atau memperhatikan orang tua kamu, dan nggak perlulah terlalu banyak untuk proses ini itu gitu loh. Yang penting bagaimana kelanjutan kamu, kehidupan kamu selanjutnya. Seperti itu aja sih kalau menurut saya. Jangan lupa diri ya gitu. Jadi fokus kepada masa depan dan manfaatkan momen ini menjadi sesuatu yang membahagiakan buat masa depan kamu. Masalahnya kan berbeda gitu, tapi tetap ada publish, ada orang yang memuja-muja kamu, ada yang memuji kamu. Itu secara alam bawah sadar itu kita tidak menyadari bahwa akhirnya ego kita naik dan akhirnya bisa menyakiti hati orang dengan ucapan kita yang muncul kesombongan seperti itu ya. Ada orang yang mau berbaik hati kepadamu, ambillah itu dengan cara yang elegan dan positif. Oke?